Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah. Yang saya hormati Rektor Unza Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab. Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Tasawuf, yakni Ustadz Ramdan, dan yang kami hormati pula dospem pembimbing kami, yakni dospem pertama Ustadz Ahmad Muzaki dan dospem kedua kami yakni Ustadzah Hawa Hidayatul Hikmiyah. Di sini kami akan mempresentasikan seminar proposal kami yang akan berjudul Konsep Kebahagiaan Perspektif Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Kimiyah Al-Sa'adah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kami Siti Maisyarah, kami dari Prodi Ilmu Tasawuf, Kampus Universitas Islam Zainul Hasan 1 Genggong. Kebahagiaan merupakan tujuan utama yang senantiasa diupayakan oleh setiap manusia dalam kehidupan. Dalam realitas masyarakat modern, kebahagiaan seringkali dipahami secara materialistik, yakni melalui harta, status sosial, dan pencapaian duniawi. Orientasi tersebut dari materialistik tersebut itu dapat mendorong manusia untuk mengejar kepuasan lahiriah. Namun tidak semua mampu memberikan ketenangan batin yang hakiki. Bahkan banyak dalam kasus kehidupan yang berorientasi pada materi justru melahirkan kegelisahan, kecemasan, dan kekosongan spiritual. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak dapat direduksi hanya pada aspek material, melainkan memerlukan dimensi yang lebih dalam, yaitu dimensi spiritual. Dalam perspektif Islam, kebahagiaan tidak hanya dipahami sebagai kesenangan duniawi, tetapi sebagai kondisi yang mencakup keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kebahagiaan sejati dalam Islam berkaitan dengan ketenangan jiwa, yakni tumakninah, yang diperoleh melalui keimanan, ketaatan, dan kedekatan manusia kepada Allah. Salah satu tokoh terbesar dalam tradisi tasawuf yang memberikan perhatian mendalam terhadap konsep kebahagiaan yakni ialah Abu Hamid Al-Ghazali. Pemikirannya memiliki pengaruh yang luas dalam dunia Islam, khususnya dalam mengintegrasikan antara syariat, akal, dan dimensi spiritual melalui karyanya yakni yang akan kami teliti, yaitu Kimiyah Al-Sa'adah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kenikmatan duniawi, melainkan pada kesempurnaan jiwa yang dicapai melalui pengenalan terhadap Allah atau ma'rifatullah, penyucian hati, tazkiyatun nafas, serta pengendalian hawa nafsu. Rumusan masalah yang akan kami paparkan dalam seminar proposal kali ini ada dua, yakni apa pengertian bahagia perspektif tasawuf. Yang kedua, bagaimana konsep kebahagiaan perspektif Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Kimiyah As-Sa'adah. Adapun tujuan penelitian kami, yakni yang pertama untuk mengetahui pengertian bahagia dalam perspektif tasawuf. Yang kedua yaitu untuk menganalisis konsep kebahagiaan perspektif Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Kimiyah As-Sa'adah. Adapun manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan khususnya bidang tasawuf dan pemikiran Islam, terutama yang berkaitan dengan konsep kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini yang pertama bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep kebahagiaan dalam perspektif tasawuf. Yang kedua yaitu bagi peneliti. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Yang ketiga bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian yang berkaitan dengan tasawuf dan konsep kebahagiaan. Bab yang kedua yakni landasan teori. Yang pertama yaitu konsep kebahagiaan dalam perspektif tasawuf. Jadi apa kebahagiaan di dalam perspektif tasawuf? Nah, dalam perspektif tasawuf, kebahagiaan atau bahasa Arabnya itu as-sa'adah tidak dimaknai sebagai kesenangan lahiriah semata, melainkan sebagai kondisi batin yang tenang, damai, dan dekat dengan Allah. Kebahagiaan sejati menurut para sufi berkaitan dengan tercapainya kesucian jiwa atau tazkiyatun nafas, serta terbebasnya hati dari berbagai penyakit spiritual seperti iri atau hasad, sombong atau takabur, riya, dan cinta dunia yang berlebihan. Kondisi ini melahirkan ketenangan jiwa yang maksudnya tumakninah yang menjadi ciri utama kebahagiaan dalam kehidupan seorang hamba. Dalam pandangan tasawuf, manusia tidak hanya terdiri dari unsur jasmani tetapi juga memiliki dimensi rohani yang menjadi pusat kesadaran dan orientasi hidup. Dimensi rohani inilah yang harus dibina dan disucikan agar manusia dapat mencapai kesempurnaan dirinya. Oleh karena itu, kebahagiaan tidak terletak pada pemenuhan kebutuhan jasmani semata, tetapi ada keberhasilan manusia dalam mengelola dan mengarahkan dimensi batiniah menuju kedekatan dengan Allah. Selain itu, tasawuf juga memandang bahwa kebahagiaan memiliki keterkaitan erat dengan tingkat makrifat seorang hamba Allah. Semakin tinggi tingkat pengenalan seorang hamba kepada Tuhannya, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan yang dirasakannya. Hal ini karena ma'rifatullah melahirkan rasa cinta, mahabbah, tawakal, dan ridho yang semuanya merupakan sumber ketenangan dan kebahagiaan batin. Yang kedua, konsep kebahagiaan dalam perspektif umum. Jadi, kebahagiaan merupakan konsep yang bersifat universal dan menjadi tujuan utama dalam kehidupan manusia. Setiap individu pada dasarnya menginginkan kebahagiaan, baik dalam bentuk kepuasan batin, ketenangan jiwa, maupun kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Secara umum, kebahagiaan sering dipahami sebagai kondisi perasaan senang, puas, dan bebas dari penderitaan. Secara umum, kebahagiaan dapat dipahami sebagai kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek emosional, psikologis, dan eksistensial. Kebahagiaan tidak hanya berkaitan dengan kesenangan sesaat, tetapi juga menyangkut makna hidup, keseimbangan diri, serta hubungan yang harmonis dengan lingkungan dan nilai-nilai yang diyakini. Faktor-faktor kebahagiaan. Faktor-faktor kebahagiaan ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor yang internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini meliputi kondisi psikologis, keimanan, sikap hidup, serta kemampuan seseorang dalam mengelola emosi. Martin Seligman menjelaskan bahwa kebahagiaan sangat dipengaruhi oleh emosi positif, makna hidup, dan keterlibatan individu dalam aktivitas yang bernilai. Dengan demikian, individu yang mampu menemukan makna hidup dan memiliki tujuan yang jelas cenderung lebih bahagia. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu berasal dari luar diri individu seperti lingkungan sosial, kondisi ekonomi, hubungan keluarga, serta budaya.
Faktor eksternal tidak selalu menjadi penentu utama kebahagiaan, karena tanpa keseimbangan batin, faktor tersebut tidak mampu memberikan kebahagiaan yang hakiki. Selain itu, dalam perspektif spiritual, kebahagiaan juga dipengaruhi oleh hubungan manusia dengan Tuhan. Keimanan, ibadah, serta kedekatan kepada Allah menjadi faktor utama dalam mencapai ketenangan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dapat tidak hanya bersifat psikologis dan sosial, tetapi juga bersifat spiritual. Ciri-ciri kebahagiaan. Kebahagiaan dalam kajian ilmiah modern dapat dikenali melalui beberapa ciri yang menunjukkan kondisi kesejahteraan kondisi individu. Yang pertama yaitu adanya emosi positif yang dominan. Jadi individu yang bahagia cenderung lebih merasakan rasa senang, nyaman, dan optimis dalam menjalani kehidupan. Jadi dia itu aman, damai, tentram dalam menjalani kehidupannya. Yang kedua yaitu adanya kepuasan hidup. Jadi kebahagiaan ditunjukkan melalui kemampuan individu dalam menerima dan merasa puas terhadap kehidupannya secara keseluruhan, baik itu dari pekerjaan, baik itu dari keluarga, baik itu dari kondisi pribadi diri kita sendiri. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu memiliki makna dan tujuan hidup. Martin Seligman menjelaskan bahwa individu yang bahagia adalah mereka yang mampu menemukan makna dalam hidupnya serta merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat yaitu adanya hubungan sosial yang positif. Jadi individu yang bahagia itu cenderung memiliki hubungan interpersonal yang baik, mampu berinteraksi dengan sehat serta mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu memiliki kemampuan mengelola emosi. Nah, kebahagiaan itu ditandai dengan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi negatifnya. Baik itu saat dia stres, marah, cemas, hingga dia tidak mudah terganggu oleh tekanan kehidupan. Biografi singkat Imam Al-Ghazali, jadi saya persingkat saja ya. Nah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali lahir di Tus atau Persia pada tahun 450 Hijriah atau Masehinya itu pada tahun 1058. Dan beliau itu wafat pada tahun 505 Hijriah 1111 Masehi. Ia dikenal sebagai seorang ulama besar dalam bidang fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Imam Al-Ghazali menempuh pendidikan di bawah bimbingan ulama besar seperti Imam Al-Juwaini. Ia pernah menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, namun kemudian mengalami krisis spiritual yang mendorong meninggalkan jabatan tersebut dan menempuh jalan tasawuf. Pengalaman spiritual tersebut sangat mempengaruhi pemikirannya sehingga ia mampu mengintegrasikan antara syariat dan tasawuf dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Kimia Al-Sa'adah. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi kitab klasik, buku jurnal, serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan konsep kebahagiaan dalam perspektif tasawuf dan pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, pemahaman, dan interpretasi terhadap konsep yang dikaji. Sumber data di sini ada dua ya. Ada sumber data primer, yaitu kami akan mengambil dari kitab Kimia As-Sa'adah yang dikarang oleh beliau Imam Al-Ghazali. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder ini kita mengambil dari jurnal-jurnal, buku-buku, dan karya-karya ilmiah yang relevan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data yakni mengidentifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan, mengumpulkan data dari kitab, buku, dan jurnal, membaca dan memahami isi sumber secara mendalam, mencatat dan mengklarifikasikan data sesuai fokus penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan isi teks secara sistematis. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan penelitian. Penyajian data yaitu menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil analisis mengenai konsep kebahagiaan menurut Imam Al-Ghazali. Dan cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.